Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pansus Haji kesulitan meminta keterangan dari Menteri Agama. Pak Yakut ya. Bahkan saking kesulitannya, Pansus Haji ini akan memanggil paksa Menak Yakut. Saya rasa makin gak datang. Dipanggil Menak Yakut aja gak datang, apalagi dipanggil paksa. Paksa. Ya gak datang lah. Aneh ya. Harusnya tetap saja dipanggil Menak Yakut. Kalau dipanggil paksa ya gak akan nengok juga dia. Tapi ini masalah serius ya. Jadi kalau kita lihat rekaman-rekaman sidang pansus itu, nampak sekali anak buah Menak Yakut ini kebingungan atau serba salah atau takut salah omong terhadap pertanyaan-pertanyaan pansus. Bahkan pansus juga terlihat ada sebuah rekaman yang melakukan sidak ke pusat data informasi pelaksanaan haji yang langsung disambut petugasnya dengan gagap gembita ya, bukan gegap gembita ya, gagap gembita karena agak kebingungan dia. Au. Nah ini dia. Memang sebetulnya masyarakat itu ingin segera jelas lah. Ini sebetulnya apa sih yang terjadi dengan pelaksanaan haji kita, kan sebentar lagi juga akan Ramadan lagi, terus kemudian akan Idul Fitri, akan haji lagi, jadi harus segera diselesaikan. Tapi nampaknya Menak Yakut gak terlalu ambil pusing dengan itu ya. Terakhir kita dengar bahwa dia justru menantang, silakan saja dibuka ke publik hasilnya. Bahkan Menak Yakut pun sudah bertemu dengan Menteri Haji Saudi Arabia untuk membahas pelaksanaan haji tahun depan. Tapi menurut saya sebelumnya harus segera diselesaikan. Nah, akhirnya kemana-mana nih isunya. Misalnya, gara-gara pansus haji, kemudian gara-gara Menak Yakutnya terdesak misalnya. Ini saya nggak tahu ya, ini desas-desus saja. Jadi digatuk-gatuk kayak gitu kalau kata orang Jawa, atau disambung-sambung. Gara-gara Menak Yakutnya terdesak, kok ada penggerebekan, penggeledahan di tempat, di ruangnya atau di rumahnya Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa yang juga kakak Muhaimin Iskandar. Lagi desas-desusnya pansus haji mencecar Menak Yakut. Tiba-tiba oleh Menak Yakut, Gus Ipul diangkat jadi Menteri Sosial. Wah, ini Gus Ipul nih dapat durian runtuh, 40 harian jadi menteri. Cuma dapat tunjangannya seumur hidup benar kalau udah pensiun. Ya alhamdulillah. Tapi ini kan desas-desus saja. Kenapa desas-desus ini terjadi? Karena lama dan bertele-tele kasusnya. Coba kalau segera diputuskan, Menak Yakut segera datang ke pansus, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita lihat aja, kita buka hasilnya. Pasti nggak ada desas-desus yang akhirnya merugikan lebih banyak pihak. Memang desas-desus ini kerap terjadi bila kemudian ada sebuah peristiwa yang menjadi perhatian publik, tapi kemudian tidak selesai, tapi lantas ada respon-respon atau keputusan-keputusan dari pemerintah yang ada kaitannya dengan si aktor yang dalam peristiwa tersebut memegang peranan penting. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Gus Ipul sering sekali memberikan masukan-masukan tajam, bukan masukan lah, kritikan tajam atau protes tajam. Protes itu sebenarnya tajam atau keras ya? Yang enak? Protes keras. Itu kan biasanya wasit sepak bola, ada pemain sepak bola protes keras terhadap wasit. Tapi kalau ke partai protes keras juga tuh, bukan bosnya. Melakukan protes keras terhadap PKB yang dipimpin oleh Caimin. Wah macam-macam tuh. Wah Caimin nih otoriter. Wah Caimin nih melanggar
tujuan awal pembentukan PKB dan lain-lain dan lain-lain. Tapi rupanya Pak Jokowi berterima kasih juga terhadap peran Gus Ipul. Baik itu mungkin jadi pemenangan Pilpres kemarin, mungkin selama menjabat Gus Ipul yang juga bagian dari DPP atau pengurus pusat NU itu berjasa kepada Presiden Jokowi sehingga diangkatlah Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Tapi kelihatannya juga Caimin gak marah-marah tuh. Mungkin Caimin kalau ditanya, Cak gimana sih Cak? Oh Gus Ipul diangkat Cak? Ya nggak apa-apa juga, namanya juga prerogatif Presiden. Tapi memang saya harus akui bahwa kami salah memprediksi itu. Ya kalau salah memprediksi, ya saya pakai kata kami ya. Jadi rame-rame salahnya, gitu nggak saya aja. Jadi waktu itu kami memprediksi Menteri Sosial yang ditinggal oleh Risma, jadi kursi Menteri Sosial ini, waktu itu kita memprediksi ini akan dijabat PLT. Menko PMK Pak Muhadjir. Ya karena kan tinggal 40 hari lagi mau ngapain ngangkat menteri baru lagi gitu kan. Anggarannya juga jadi lebih banyak karena dia akan dapat tunjangan seumur hidup kan. Tapi ternyata Pak Jokowi punya pikiran lain. Agak lain kau, enggak gitu. Enggak boleh bilang. Dia memang prerogatif presiden kan. Jadi ya sudah, dia mengangkat Pak Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Ya udah kita nanti tungguin aja. Nah balik lagi ke Pansus Haji nih, nanti ujungnya gimana sih? Ya kita mengharapkan ada titik terang lah. Nah ini Pansus Haji membuka opsi untuk meminta bantuan aparat hukum untuk memanggil Menteri Agama Yakut, Pak Yakut ke Pansus untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya, program-programnya dalam pelaksanaan haji 2024 lalu yang dianggap banyak pihak tidak bagus pelaksanaannya. Ya, bahkan terlihat jemaah-jemaah haji pun banyak yang protes. Tapi yang lebih penting lagi yang disoroti pansus ini adalah kenapa kemudian ada aturan orang bisa langsung bayar, terus langsung berangkat. Sementara yang lain banyak yang ngantri, udah nabung-nabung tapi nggak bisa berangkat. Yang dituntut pansus haji ini sebetulnya ketidakadilan dalam pelaksanaan haji yang membeda-bedakan antara jemaah haji yang nabung, konon dengan jemaah haji yang punya uang banyak. Tapi lagi-lagi orang Indonesia itu, terutama umat Islam di Indonesia, kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum dipanggil, belum bisa berangkat, cara menghibur dirinya adalah, wah ini tentang panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau belum berangkat, ya artinya belum dipanggil. Tapi nampaknya Pansus Haji tidak demikian. Mereka tegas berpikir bahwa harus ada keadilan dalam pelaksanaan haji, harus ada ketata urutan yang bagus lah, governance dalam pelaksanaan haji, sehingga pelaksanaan haji akan lebih baik lagi. Saya sih sebagai rakyat ya, kami di Satgas Kritik ini menyarankan segera tabayunlah Menak Yakut dengan Pansus Haji DPR. Supaya apa? Ada lalat, sekarang udah terbang. Gimana sih ya studionya nih? Tapi ya begitu ya, supaya kalau tabayun kan sehingga bisa dipecahkan permasalahan itu. Karena jadi jangan kemana-mana juga, karena kan dugaan-dugaannya ada dana haji katanya dipakai untuk apalah ya. Segera diselesaikan supaya tidak ada lagi desas-desus yang bukan saja merugikan jemaah haji, bukan saja merugikan Menteri Agama, bukan saja merugikan anggota-anggota DPR yang sedang berpansus, tapi juga bisa merugikan negara. Semoga segera selesai dan yang salah segera ditindak. Silakan Pak Polisi, kalau diajak oleh Pansus Haji untuk
segera membantu semoga agar ada titik terang dalam permasalahan haji ini, disambut ajakan itu dan bisa diselesaikan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Polisi, Pak Haji Polisi. Jadi kalau polisi yang sudah naik haji, Pak Haji Polisi ya, Pak Haji Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa terus saksikan Satgas Kritik setiap hari jam 19 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube TV One News. Ya, jadi kalau kemudian di setel atau langsung ngeklik TV One News jam 7 belum ada Satgas Kritik dan belum ada saya, jangan langsung buru-buru pindah, tapi bersabarlah. Karena itu hanya tentang waktu saja. Kalau sampai 19.30 belum ada juga, coba jam 20. Kalau jam 20 belum ada juga, ya besokannya biasanya gitu ya. Mungkin lupa atau cuti gitu. Kadang-kadang emang begitu, namanya juga Satgas Kritik ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.